Suamiku membelikan sebuah rumah mewah seharga 15 miliar rupiah untuk selingkuhannya dan menyodorkan surat cerai kepadaku. Aku langsung menandatanganinya. 1 jam kemudian, aku membuat seluruh 16 anggota keluarga besarnya menjadi gelandangan. Namaku Dewi Kartika, usiaku tahun ini 38 tahun. Pernikahanku telah berlangsung selama 14 tahun. Kukira aku sudah merasakan semua pahit dan manisnya kehidupan. Namun, aku tak pernah bermimpi bahwa suamiku, yang selama ini berada di sisiku, akan menyodorkan surat cerai dengan wajah dingin di ruang tamu kami. Siang itu, sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela, membuat warnanya menjadi kekuningan. Tepat saat aku sedang menyiapkan makan malam, pintu ruang keluarga terbuka dengan kasar. Suamiku, Bima Prakoso, berdiri di sana dengan pakaian rapi sambil memegang amplop dokumen yang tebal. Tak ada lagi kehangatan di matanya, yang ada hanyalah tatapan sedingin es. Bahkan sebelum aku sempat bertanya ada apa, Bima dengan kasar meletakkan dokumen itu di atas meja makan dan berkata dengan suara kaku, "Dewi, tanda tangani ini. Kita cerai." Aku membeku di tempat. Rasa sakit menjalari dadaku seolah jantungku diremas, dan napasku terasa sesak. Sejujurnya, aku sudah samar-samar tahu bahwa Bima memiliki hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama Fania. Wanita itu hampir 10 tahun lebih muda dariku, licik, dan penuh ambisi. Namun, aku selalu menghibur diri sendiri bahwa seorang pria bisa saja goyah sesaat, tetapi pada akhirnya akan kembali ke keluarganya. Aku tidak menyangka Bima akan bertindak setegas ini. Sambil menatap lurus ke matanya, aku bertanya dengan suara bergetar, "Apa kamu benar-benar ingin bercerai?" Bima tertawa sinis dan mengeluarkan setumpuk dokumen lain dari sakunya, melambaikannya di depan wajahku seolah memamerkan piala kemenangan. Aku sudah membelikan Fania sebuah rumah mewah seharga 15 miliar. Perasaanku padanya tulus. "Tidakkah sebaiknya kamu mengakhiri semua ini dengan baik-baik saja?" Kata-kata itu bagai belati tajam yang mencabik-cabik hatiku. Aku telah mengorbankan seluruh masa mudaku. Aku meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk menjadi ibu rumah tangga, merawat mertuaku, dan membesarkan kedua anak kami. Namun, apa yang kudapatkan sebagai balasannya, hanya selembar surat cerai dingin dan pengkhianatan yang tak tahu malu. Saat itu, ibu mertuaku, Ibu Suryani, keluar dari dapur. Bukannya membelaku, ia justru menatapku dengan tatapan menghina dan berkata ketus, "Dewi, tanda tangani saja. Apa kau pikir menantu di keluarga ini hanya kau seorang? Bima sudah menemukan pasangan yang lebih baik. Jangan menghalangi jalannya." Aku mengangkat kepala dan menatap ibu mertuaku. Air mata hampir tumpah, tetapi aku menahannya dengan menggertakkan gigi. Saat itulah, aku sadar. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah dianggap sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Aku hanyalah bayangan, asisten rumah tangga tanpa bayaran, dan sosok yang selalu diremehkan. Aku tersenyum tipis, mengambil pulpen, dan menandatangani dokumen itu dengan mantap. Suara gesekan pulpen memecah keheningan yang berat. Bima tampak terkejut sejenak. Mungkin ia mengira aku akan menangis, memohon, dan meratap. Namun, aku menandatanganinya tanpa sepatah kata pun permohonan. Sambil meletakkan pulpen dan mendorong dokumen itu ke arahnya, aku berkata dengan suara rendah, "Baik, aku setuju. Tapi kau dan seluruh keluarga ini akan membayar harganya." Bima tertawa terbahak-bahak. "Apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya pekerjaan, tidak punya harta. Apa yang bisa dilakukan seorang perempuan miskin sepertimu?" Aku tidak menjawab, hanya menatap lurus ke matanya. Tatapanku anehnya terasa tenang. Di dalam hatiku, api telah berkobar. Api pencerahan yang datang setelah bertahun-tahun menahan diri dan bersabar. Aku tahu betul apa yang membuat keluarga mertuaku begitu sombong. Itu karena Wijaya Group, perusahaan pengembang real estate yang didirikan oleh ayah mertuaku, Bapak Wijoyo. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, kunci yang memegang nasib perusahaan itu ada di tanganku. Aku bangkit dengan tenang, masuk ke kamar, dan mengeluarkan sebuah tas tua. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang kusimpan selama bertahun-tahun. Semua bukti transaksi ilegal dan kontrak korup yang dilakukan oleh Wijaya Group. Awalnya,
Aku berniat untuk menutupinya. Bagaimanapun juga, dia adalah suamiku dan keluarga dari anak-anakku. Tetapi setelah pengkhianatan ini menjadi begitu nyata, tak ada lagi alasan untuk diam. 1 jam setelah menandatangani surat cerai, aku meninggalkan rumah itu. Suara hak sepatuku menggema di lantai marmer. Angin senja bertiup kencang, mengibaskan rambutku, tetapi pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Aku mengangkat ponselku dan menekan nomor Adrian, pengacaraku. Seorang teman lama yang sudah berkali-kali menawarkan bantuan. Suaranya terdengar dari seberang. Dewi, apa kau sudah memutuskan? Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas. Ya, mulailah. Mulai hari ini, aku bukan lagi menantu keluarga itu. Aku ingin mereka semua merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dari seberang telepon, terdengar jawaban yang jelas, baik, aku mengerti. Aku merasa bahwa hidupku akan segera memasuki babak baru, dan keluarga mertua yang baru saja mengusirku akan menghadapi badai yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah selesai berbicara dengan pengacara Adrian, aku berdiri cukup lama di jalan kecil keluar dari kompleks perumahan mewah itu. Daun-daun kering berwarna kuning berguguran, menutupi jalanan dengan lapisan tipis. Dulu, setiap kali melihat pemandangan ini, hatiku terasa sakit saat teringat betapa kerasnya aku berusaha menjaga kedamaian keluarga mertuaku. Namun sekarang, tempat yang dulu kusebut rumah itu telah menjadi luka terdalam dalam hidupku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku takut jika menoleh, aku akan melihat wajah anak-anakku. Dava dan Naila, anak-anakku, sudah terbiasa tinggal bersama kakek, nenek, dan ayah mereka. Aku sangat merindukan mereka dan merasa kasihan. Namun, aku tahu jika aku ragu-ragu sekarang, aku hanya akan semakin diinjak-injak dan diremehkan. Aku harus menjadi kuat. Aku harus melakukan sesuatu yang belum pernah berani kulakukan sebelumnya, berdiri untuk diriku sendiri. Sebuah taksi berhenti di depanku. Aku masuk ke dalam mobil dan menatap pemandangan kota yang berlalu di luar jendela tanpa berkata apa-apa. Di kepalaku, kata-kata Bima terus terngiang, apa yang bisa kau lakukan? Pertanyaan itu menjadi percikan api yang memacuku. Aku harus menunjukkan padanya dan keluarga mertuaku bahwa aku bukanlah hiasan tak berguna. Tiba di apartemen kecil peninggalan ibuku, aku membuka tas dan mengeluarkan berkas tebal itu. Setiap lembar kertas di dalamnya adalah bukti tindakan ilegal yang telah dilakukan Wijaya Group selama bertahun-tahun, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen tanah, penyelewengan dana. Sudah lama aku ingin menyerahkannya kepada pihak berwenang, tetapi rasa kasihan dan kesabaran menahanku. Sekarang, tak ada lagi alasan untuk ragu. Malam itu, pengacara Adrian datang menemuiku. Dia adalah teman kuliahku, dan seseorang yang telah berkali-kali menyaksikan bagaimana aku diremehkan oleh suami dan ibu mertuaku. Saat melihat berkas itu, keningnya berkerut. Dewi, apa kau benar-benar yakin? Jika ini diserahkan, keluarga itu akan hancur total. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku mengangguk. Tatapanku tenang. Adrian, aku telah hidup dalam ketidakadilan selama separuh hidupku. Mereka meremehkanku, merampas hakku sebagai seorang istri dan ibu. Aku tidak butuh belas kasihan mereka lagi. Aku hanya ingin keadilan. Kesalahan yang mereka perbuat pantas untuk diungkap ke dunia. Adrian menatapku lama, lalu menghela napas pelan. Baiklah. Jika itu keputusanmu, aku akan membantumu. Jangan khawatir, semua akan berjalan sesuai koridor hukum. Kami berdiskusi selama beberapa jam. Adrian segera menghubungi pihak berwenang dan mulai menyiapkan proses pelaporan. Dia juga menasihatiku untuk tetap tenang, karena ketika semuanya terungkap, Bima dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Aku tahu itu, tapi aku tidak takut lagi. Keesokan paginya, aku pergi ke sekolah kedua anakku. Dari kejauhan, aku melihat Dava menggandeng tangan adiknya, Naila, masuk ke dalam kelas. Hatiku terasa pedih, dan mataku berkaca-kaca. Aku tahu badai yang akan datang akan berdampak pada anak-anak, tetapi aku percaya bahwa hanya kebenaran yang bisa melindungi mereka dari masa depan yang penuh kebohongan. Aku berjanji dalam hati, setelah badai ini berlalu, aku akan mendapatkan hak asuh anak-anak dan memastikan mereka hidup dalam cinta yang sejati.
Pada saat yang sama, di rumah mewah keluarga mertuaku, Bima dan ibunya sama sekali tidak menyadari bencana yang akan datang. Bima sedang memeluk selingkuhannya, merasa yakin bahwa ia telah terbebas dari pernikahan yang menyesakan. Ayah mertuaku, Bapak Wijoyo, duduk di ruang kerjanya, menatap puas kontrak-kontrak baru yang ditandatangani, percaya bahwa Wijaya Group akan terus berjaya. Mereka hanya tidak tahu bahwa kontrak-kontrak itu sudah berada di bawah pengawasan hukum. Siang itu, penyidik dari kejaksaan muncul di depan kantor Wijaya Group. Kabar menyebar secepat angin, dan para karyawan mulai berbisik-bisik. Ada yang takut, ada yang bingung. Bima meneleponku dan membentak, "Dewi, ini perbuatanmu, kan?" Aku menjawab dengan tenang, "Menurutmu, selain aku, siapa lagi yang punya bukti seperti ini?" "Bima, aku sudah cukup bersabar. Inilah harga dari pengkhianatan dan penghinaan." Dari seberang telepon, Bima berteriak, "Dasar wanita jahat, beraninya kau menghancurkan seluruh keluarga kami." Aku menutup mata dan berkata perlahan, "Bukan. Kalian yang menghancurkan diri sendiri. Jika kalian tidak melakukan hal-hal ilegal, tidak akan ada bukti yang bisa kuserahkan. Aku hanya mengungkap kebenaran." Aku menutup telepon. Hatiku terasa hampa, tetapi di lubuk hati yang paling dalam, ada perasaan lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak gemetar mendengar teriakan suamiku atau tatapan menghina ibu mertuaku. Aku telah menegakkan punggungku dan menentukan nasibku sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, berita tentang penyelidikan korupsi Wijaya Group meliput seluruh negeri. Surat kabar dan stasiun televisi memberitakannya setiap hari. Perusahaan mitra membatalkan kontrak, dan para pemegang saham menjual saham mereka. Keluarga Bima mulai terpojok. Aku mendengar kabar bahwa rumah mewah seharga 15 miliar yang diberikan Bima kepada Fania juga termasuk dalam aset yang disita. Selingkuhannya itu pergi sambil menangis dan meratap, meninggalkan Bima sendirian menghadapi krisis. Ibu Suryani tidak lagi sombong seperti dulu. Ia jatuh sakit dan hanya duduk termenung di kamarnya sepanjang hari. Bapak Wijoyo terus-menerus dipanggil oleh kejaksaan, dan wajahnya yang dulu angkuh kini tampak kuyu. Seluruh 16 anggota keluarga besar itu berada dalam situasi genting, tanpa ada tempat untuk bersandar. Suatu malam, Bima datang ke apartemen kecil tempatku tinggal. Wajahnya kurus kering, dan kedua matanya merah. Dia berlutut di hadapanku dan memohon dengan suara bergetar, "Dewi, tolong selamatkan keluarga kami. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong cabut laporannya. Beri kami kesempatan untuk hidup." Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu tanpa berkata-kata. Dulu aku bermimpi melihatnya menyesal, tetapi ketika saat itu tiba, yang kurasakan hanyalah iba. Aku menggelengkan kepala pelan. "Bima, semua sudah terlambat. Bukan aku yang menghukum keluargamu, tapi hukum yang mengadili kesalahan kalian. Aku tidak bisa memutarnya kembali. Sama seperti saat kau memberikan rumah pada wanita lain dan menyodorkan surat cerai padaku, semua ini sudah tidak bisa diubah." Bima menangis terseduh-seduh. Air mata deras mengalir di wajah yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Namun, air mata itu kini tak punya kekuatan apapun bagiku. Di luar, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dalam kegelapan. Aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Dan aku, yang dulu diremehkan, kini telah menjadi api yang membakar habis kesombongan sebuah keluarga. Setelah malam Bima berlutut dan memohon di depan rumahku, hatiku terasa berat, tetapi aku bertekad untuk tidak menjadi lemah lagi. Aku mengingat dengan jelas setiap tetes air matanya, setiap nada putus asa dalam suaranya. Namun, setiap kali bayangan diriku menandatangani surat cerai sendirian dan tawa sinis ibu mertuaku terngiang di telinga, aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali. Jika hatiku melunak, semua luka di masa lalu akan terulang, dan kedua anakku tidak akan pernah melihat sosok ibu yang pemberani. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari pengacara Adrian. Suaranya tenang, tetapi ada nada ketegangan. "Dewi, situasinya berkembang sangat cepat. Kejaksaan telah membekukan sebagian besar aset Wijaya Group, tapi kau harus mempersiapkan diri. Keluarga Bima pasti akan berusaha melimpahkan semua tanggung jawab kepadamu." Aku menarik napas dalam-dalam.
Hatiku terasa sesak. Itu sudah kuduga. Keluarga yang menyebut diri mereka terpandang dan menikmati kekuasaan tidak akan begitu saja menerima kenyataan bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dan tentu saja, sebagai menantu yang telah diusir, aku adalah target paling mudah untuk menumpahkan semua kebencian mereka. Benar saja, mulai sore itu, di media sosial mulai beredar desas-desus bahwa aku adalah seorang pengkhianat yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Berbagai akun anonim mengunggah foto-foto yang dimanipulasi dan menyebarkan tulisan-tulisan yang menghina. Aku membaca tulisan-tulisan itu dengan tenang. Hatiku sakit, tetapi aku tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku tahu siapa dalang di baliknya. Malam harinya, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Saat kuangkat, terdengar suara tajam Ibu Suryani. "Dewi, dasar kau perempuan beracun. Keluarga kami hancur seperti ini semua karena kau pikir kau siapa? Jangan lupa, anak-anakmu masih ada di rumah ini. Jika kau berani melangkah lebih jauh, jangan harap kau bisa melihat mereka lagi." Tanganku gemetar dan jantungku terasa sakit. Mendengar tentang anak-anak, rasanya seperti ditusuk pisau. Aku berkata dengan suara tercekat, "Ibu, tolong jangan libatkan anak-anak dalam pertengkaran orang dewasa. Saya hanya ingin mereka tumbuh dengan baik." Namun dari seberang telepon, ibu mertuaku tertawa sinis. "Tumbuh dengan baik? Tanpa keluarga ini, tanpa kami, kau pikir bisa memberi mereka makan apa? Akan kubuat kau menjadi gelandangan, dan anak-anakmu akan membencimu seumur hidup mereka." Telepon ditutup dengan nada putus yang kejam. Aku duduk termenung. Air mata membasahi bantalku. Dihina tidaklah menakutkan, tetapi kehilangan anak-anakku, itu yang kutakutkan. Aku telah mengorbankan begitu banyak untuk Dava dan Naila. Haruskah aku sekarang hanya bisa melihat mereka menjadi sandera dalam kebencian orang dewasa? Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Adrian terjun ke dalam pertarungan hukum yang sengit. Satu persatu kontrak dan bukti korupsi terungkap ke publik. Laporan keuangan yang dipalsukan, transaksi tanah ilegal, semuanya terbongkar. Aku tidak lagi merasa takut, melainkan merasa menjadi saksi kebenaran. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan publik semakin tertuju padaku. Banyak orang membela keluarga Bima, dan menuduhku telah membuka aib keluarga. Namun, tidak sedikit pula wanita yang mengirimiku pesan dukungan, mengatakan bahwa mereka melihat diri mereka sendiri dalam ceritaku, mereka menyemangatiku untuk tetap kuat. Mereka bilang, banyak wanita sepertiku yang diinjak-injak, hanya saja mereka belum memiliki keberanian untuk bangkit. Suatu malam, saat sedang merapikan dokumen, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Saat kubuka, Bima berdiri di sana dengan wajah kuyu dan mata kosong. Dia masuk dan langsung menggenggam tanganku. "Dewi, kumohon. Kali ini aku benar-benar memohon. Ayah terkena stroke dan ibu menangis setiap hari. Apa kau tega melihat keluarga ini hancur berkeping-keping?" Aku terdiam. Kabar Bapak Wijoyo jatuh sakit membuatku terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah mertuaku dan kakek dari anak-anakku. Aku menghela napas. "Bima, jangan bersandiwara di depanku. Bapak sakit juga karena perbuatan kalian sendiri, aku tidak bisa memutar kembali apapun. Hukum tidak memaafkan kebohongan." Bima berteriak dengan suara serak, "Aku tahu aku salah. Tapi pernahkah kau memikirkan Dava dan Naila? Jika keluarga ini bangkrut, bagaimana nasib mereka? Apa kau akan membiarkan anak-anakmu hidup seperti itu?" Pertanyaan itu bagai belati yang menusuk jantungku. Aku terdiam, dan tanganku kehilangan kekuatan. Aku lebih mencintai anak-anakku daripada diriku sendiri. Namun, akal sehatku berbisik, jika aku berhenti sekarang, dosa mereka akan terkubur selamanya, dan anak-anakku akan tumbuh di lingkungan keluarga yang busuk. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Bima, dan berkata dengan tegas, "Aku akan mendapatkan hak asuh anak-anak. Aku akan memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bersih. Kau hadapi sendiri tanggung jawab atas perbuatanmu." Bima berdiri terpaku. Tatapannya kehilangan fokus. Dia berjalan sempoyongan keluar pintu, dan aku terduduk di kursi. Jantungku terasa berat.
Aku tahu aku telah mengambil satu langkah lagi dalam perjalanan yang penuh darah dan air mata ini. Beberapa hari kemudian, perintah pembekuan atas seluruh aset keluarga Bima dikeluarkan. Bank menarik pinjaman, properti disita, dan yang tersisa hanyalah utang yang tak terbayarkan. Aku mendengar kabar bahwa seluruh keluarga besar itu telah diusir ke jalanan. Mereka harus meninggalkan rumah megah mereka, dan kini tinggal berdesakan di sebuah kontrakan sempit. Bahkan, beberapa dari mereka harus tidur di jalanan beralaskan kardus. Pemandangan 16 orang yang dulu berjalan dengan kepala tegak dan meremehkan dunia, kini tercerai-berai di jalanan, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Aku mengikuti semua berita itu melalui surat kabar dengan tenang. Di satu sisi hatiku sakit, tapi di sisi lain aku merasa lega. Melihat orang tua dan anak-anak menderita memang tidak menyenangkan, tetapi aku percaya ini adalah harga yang harus mereka bayar atas kesombongan dan ketidakadilan yang mereka tabur. Suatu sore, aku menjemput Dava dan Naila di sekolah. Kedua anak itu berlari dan memelukku. Mata mereka bersinar terang. Saat itu, aku merasa bahwa aku telah membuat pilihan yang benar. Mungkin aku telah kehilangan banyak hal, tetapi cinta anak-anakku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, menatap kota yang terang benderang. Perasaan damai yang aneh menyelimutiku. Pertarungan ini belum berakhir, tetapi aku sudah berjalan begitu jauh. Aku tahu akan ada lebih banyak badai dan cobaan di depan, tetapi aku bukan lagi wanita lemah seperti dulu. Aku telah menjadi dewi, yang bangkit dari tepi jurang dan menantang sebuah dinasti besar untuk mendapatkan kembali keadilan. Dan aku percaya, di ujung perjalanan ini, akan ada kejutan lain yang menanti. Setelah keluarga Bima diusir dari rumah megah mereka, opini publik bergemuruh. Melihat 16 orang berkerumun di jalanan, sebagian orang merasa iba, sebagian lagi merasa puas. Keluarga yang dulu membanggakan kekuasaan dan meremehkan dunia kini menjadi gelandangan, seolah menjadi sebuah komedi tragis dari takdir. Aku duduk diam di apartemen kecilku, menatap lampu jalan yang berkedip. Berbagai emosi bercampur aduk di dalam hatiku. Aku bukan orang jahat. Jika ditanya apakah aku senang melihat mereka hancur, jawabannya adalah tidak. Namun, aku juga tidak menyesal. Aku teringat masa-masa menjadi menantu, setiap hari diawasi oleh ibu mertua, diremehkan oleh suami, dan diejek dari belakang oleh selingkuhannya. Jika aku tidak bangkit dengan kuat, mungkin aku akan hidup dalam kegelapan itu selamanya. Harga yang mereka bayar sekarang sebenarnya hanyalah buah dari kesalahan yang mereka tabur sendiri. Suatu pagi, aku mengantar kedua anakku ke sekolah. Dava sudah cukup besar untuk mulai memahami situasi, sementara Naila masih dengan polosnya menggenggam tanganku erat. Di tengah jalan, Dava tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ayah tidak pulang lagi? Teman-teman di kelas bilang keluarga kita bangkrut." "Apa itu benar, Bu?" Tenggorokanku tercekat, tetapi aku berusaha menjaga suara tetap tenang. "Dava, apa yang kamu dengar mungkin bukan segalanya. Urusan orang dewasa itu rumit. Ingat saja, ibu akan selalu ada di sisimu dan menyayangi kamu dan adikmu. Apapun yang terjadi, ibu tidak akan membiarkan kalian hidup kekurangan." Dava menunduk tanpa berkata apa-apa. Tatapan sedihnya membuat hatiku pedih. Anak-anak tidak bersalah, tetapi mereka terluka di tengah semua kehancuran ini. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menjadi berkali-kali lipat lebih kuat, menjadi seorang ibu sekaligus pilar mental bagi mereka. Siang itu, saat sedang membersihkan apartemen, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Saat kubuka, Ibu Suryani berdiri di sana. Dia begitu kuyuh hingga aku hampir tidak mengenalinya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan wajahnya tirus. Matanya merah, menatapku dengan tatapan campuran antara kebencian dan permohonan. "Dewi, aku mohon padamu, tolong cabut laporannya. Keluarga kami semua akan mati kelaparan di jalanan. Aku tahu dulu aku jahat padamu, tapi tolong, selamatkan kami. Pikirkan anak-anakmu, mereka juga darah daging kami." Aku membeku di tempat. Jantungku berdebar. Ini pertama kalinya aku melihat Ibu Suryani dalam keadaan serendah ini. Wanita yang selalu berteriak dengan sombong itu kini menundukkan kepala di hadapanku.
Namun, ingatan pada hari aku menandatangani surat cerai kembali muncul. Kata-katanya saat itu menusukku seperti belati, apa kau pikir menantu di keluarga ini hanya kau seorang? Dan sekarang, dia memohon padaku. Aku menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Ibu, saya tahu ibu sedang kesulitan, tapi sekarang semuanya sudah di luar kendali saya. Hukumlah yang sedang bekerja. Saya tidak bisa memutarnya kembali. Ibu Suryani menangis meraung-raung, terduduk di depan pintu sambil memegangi ujung bajuku. Dewi, kalau kau tidak kasihan padaku, kasihanilah anak-anak di keluarga kami, mereka kelaparan dan tidur di jalanan. Tolong, satu katamu bisa mengubah segalanya. Melihatnya, hatiku terasa pedih. Bukan rasa puas, melainkan rasa bersalah yang muncul. Namun, aku tahu betul, jika aku melunak lagi di sini, semua kebenaran akan terkubur, tahun-tahun kesabaranku akan menjadi sia-sia. Aku membungkuk dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Ibu, pulanglah. Saya tidak bisa melakukannya. Dia menatapku tajam. Api kebencian berkilat di matanya. Tak lama kemudian, dia melepaskan tangannya dan berbalik dengan sempoyongan. Aku menutup pintu dan bersandar di dinding. Air mataku tumpah. Bukan karena aku membencinya hingga tak bisa memaafkan, tetapi kebenaran tidak memberiku pilihan untuk mengalah. Malam itu pengacara Adrian datang menemuiku. Dia membawa dokumen-dokumen baru dari pihak penyidik. Suaranya terdengar rendah. Dewi, kau harus kuat. Keluarga Bima sedang mencoba segala cara untuk lolos dari jerat hukum, bahkan mereka mencoba melimpahkan semua kesalahan padamu, menuduhmu telah memalsukan bukti. Aku tersenyum getir. Adrian, itu sudah kuduga. Tapi semua dokumen itu memiliki stempel dan tanda tangan yang jelas. Aku tidak takut. Dia menatapku lama, tatapannya campuran antara khawatir dan kagum. Dewi, kau benar-benar hebat. Aku tidak menyangka wanita yang terlihat begitu lembut bisa sekuat ini. Banyak wanita yang kutemui memilih untuk hidup dalam diam, tapi kau berbeda. Aku terdiam. Rasa hangat sekaligus kesepian menyelimuti hatiku. Benar, aku telah berubah. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersiar. Bapak Wijoyo resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dan penggelapan pajak. Penampilannya di layar TV, mengenakan seragam tahanan dengan wajah kuyu, mengejutkan publik. Bima terus-menerus dipanggil untuk diperiksa, dan Fania, selingkuhannya, menghilang tanpa jejak. Orang-orang berbisik bahwa dia telah melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan Bima sendirian. Melihat semua itu, aku hanya duduk diam di depan layar. Hatiku terasa perih, tetapi di sisi lain juga terasa ringan. Roda takdir memang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Malam itu, Dava diam-diam duduk di sampingku. Anak itu memeluk bahuku dan berbisik, "Ibu, jangan sedih. Aku dan Naila akan selalu ada di sisi ibu." Aku memeluk anakku. Air mataku membasahi rambutnya. Satu kata dari anakku seolah meringankan semua bebanku. Aku sadar, sekeras apapun badai di dunia ini, pelukan anak-anak adalah tempat perlindungan terdamai bagiku. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu semua ini belum berakhir. Keluarga Bima tidak akan menyerah begitu saja. Ibu Suryani dan Bima mungkin masih mencari cara untuk balas dendam. Dan aku harus mempersiapkan diri untuk pertarungan baru. Jalan di depan masih panjang, tetapi aku sudah siap. Malam itu, aku duduk di dekat jendela. Cahaya bulan perak menerpa lantai yang dingin. Satu pertanyaan berputar di benakku. Akankah aku bisa menemukan kebahagiaan sejati untuk kedua anakku? Ataukah ini akan menjadi rangkaian konfrontasi yang tak berujung? Aku tidak tahu. Tetapi setidaknya satu hal yang pasti, aku telah berjalan keluar dari kegelapan, dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan di mana aku diinjak-injak. Setelah Bapak Wijoyo ditahan dan menjadi berita utama di media, kukira badai telah berakhir. Namun, itu hanyalah awal dari hari-hari yang lebih kelam dan berbahaya. Aku jelas merasakan kebencian Ibu Suryani tertuju padaku, dan aku tahu dia tidak akan berhenti hanya dengan caci maki. Suatu sore, sepulang kerja, saat berjalan di koridor apartemen, aku mendengar suara bisik-bisik. Beberapa tetangga menunjuk ke arahku.
Samar-samar ku dengar, itu menantu Wijaya Group. Katanya keluarganya hancur gara-gara dia. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tidak menunduk dan berjalan cepat. Aku tahu ini adalah stigma yang harus dihadapi oleh siapapun dalam situasi ini, tapi aku berjanji tidak akan hancur lagi. Malam itu, Dava bertanya padaku, "Bu, kenapa orang-orang membicarakan ibu dengan buruk? Aku tahu ibu bukan orang jahat." Tenggorokanku tercekat, aku memeluk anakku dan menenangkannya. Terkadang, tidak semua orang bisa langsung mengerti kebenaran, Nak. Tapi suatu hari nanti, semua orang akan tahu bahwa ibu melakukan ini untuk melindungi kalian dan keadilan. Kamu percaya ibu, kan? Anakku mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Hatiku semakin sesak. Aku harus berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk tatapan jernih dan masa depan anak-anakku. Sementara itu, Bima semakin hancur dari hari ke hari. Setiap kali ia muncul di depan pintu rumah kami, penampilannya yang kurus dan matanya yang lelah membuatku merasa iba sekaligus marah. Suatu kali, ia berdiri di koridor dan mengetuk pintu dengan putus asa. "Dewi, buka pintunya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Fania pergi, perusahaan bangkrut, dan orang tuaku tidak punya tempat tinggal. Tolong, biarkan aku melihat anak-anak." Dari celah pintu, aku melihat penampilan menyedihkan pria yang pernah menyakitiku. Jantungku berdenyut. Aku tidak bisa merenggut seorang ayah dari anak-anaknya, tapi aku juga tidak bisa dengan mudah memaafkannya. Aku membuka pintu dan berkata dengan suara tegas, "Kamu boleh bertemu anak-anak, tapi hanya di depanku. Kamu tidak punya hak lagi untuk memerintah atau berteriak seperti dulu. Anak-anak butuh ayah yang memberi cinta, bukan yang hanya memberi luka." Bima terduduk di kursi. Kedua tangannya gemetar dan matanya merah. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia seperti anak hilang, bukan lagi suami sombong yang berada di puncak. Saat itu, pengacara Adrian terus menghubungiku dan memberikan informasi terkini. Suatu malam, ia duduk di seberangku di sebuah kafe kecil, dan berkata dengan suara tenang namun khawatir, "Dewi, kau harus sangat berhati-hati. Ibu Suryani menyewa orang untuk menekanmu. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ku dengar, dia berencana membalikkan keadaan dengan menuduhmu memalsukan dokumen." Seketika tubuhku menegang. Aku tahu Ibu Suryani membenciku, tapi aku tidak menyangka ia akan sejauh itu. Aku menatap keluar jendela kaca yang ramai dengan lalu lalang mobil dan berkata dengan berat hati, "Adrian, aku tidak takut untuk diriku sendiri, tapi aku takut anak-anak terluka. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak akan bisa hidup." Dia meletakkan tangannya yang hangat di atas punggung tanganku dan berkata dengan tatapan tegas, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, tapi kau juga harus lebih kuat. Jika kita mengikuti jalur hukum, kebenaran akan melindungimu." Aku mengangguk pelan, mendapatkan penghiburan yang tenang namun kuat darinya. Beberapa hari kemudian, seperti yang diperingatkan Adrian, aku menerima surat panggilan untuk hadir di kantor penyidik karena tuduhan pemalsuan bukti. Saat memegang surat panggilan itu, jantungku berdebar kencang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi perasaan dituduh membuat pikiranku kacau. Aku membayangkan betapa sakitnya anak-anak jika rumor ini menyebar. Pada hari pemanggilan, aku mengenakan pakaian rapi dan melangkah dengan gemetar. Namun, saat masuk ke ruang pemeriksaan dan duduk berhadapan dengan penyidik, aku kembali tenang. Aku menyerahkan semua dokumen asli, stempel, tanda tangan, dan kontrak yang telah disahkan. Suaraku terdengar jelas. Saya tidak merekayasa apapun. Inilah kebenarannya. Jika saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi tolong lihat dokumen ini. Jangan biarkan kebohongan menutupi kebenaran. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam, dan pada akhirnya, kebenaran ada di pihakku. Bukti palsu yang diajukan keluarga Bima dengan cepat terungkap kelemahannya. Aku keluar dari kantor penyidik dengan langkah ringan, tapi aku sadar pertarungan ini lebih berat dari yang kukira. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, menatap cahaya yang terpancar dari rumah-rumah seberang. Naila sudah tertidur lelap. Aku memikirkan Ibu Suryani dan keluarga itu yang mungkin sedang menumpuk kebencian di jalanan. Rasa sedih lebih mendominasi daripada rasa puas.
Namun, aku tahu betul, jika aku tidak berdiri tegak, aku dan anak-anakku akan ditelan oleh mereka. Malam itu, Bima datang lagi. Kali ini bukan dengan permohonan, melainkan dengan kemarahan. Dewi, kau benar-benar berniat menghancurkan keluarga ini, ya, kau wanita yang kejam. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Aku menatapnya. Matanya penuh kebencian tanpa setetes pun air mata. Bima, kau sendiri yang memilih jalan ini. Aku tidak menyakiti siapapun. Aku hanya membiarkan kebenaran terungkap. Jika kau punya sedikit saja hati nurani, demi anak-anak, berhentilah menumbuhkan kebencian. Ia berdiri sejenak, lalu berbalik, meninggalkan keheningan yang berat di dalam ruangan. Aku memeluk kedua anakku erat-erat dan berbisik, apapun yang terjadi, ibu akan melindungi kalian. Di dunia ini, hanya kita bertiga yang bisa saling mengandalkan. Di luar, angin malam bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kuning ke dalam cahaya remang-remang. Aku tahu perjalananku belum berakhir. Tapi setidaknya, aku bukan lagi wanita lemah yang dulu selalu diinjak-injak. Aku telah menjadi api kecil yang, meski goyah di hadapan angin, tetap menyala dengan tegar dalam kegelapan. Setelah tuduhan itu dibatalkan dan aku dinyatakan tidak bersalah, kukira aku bisa bernapas lega sejenak, tapi ternyata tidak. Semakin hari aku semakin sadar bahwa keluarga Bima tidak akan pernah membiarkanku tenang. Kebencian mereka padaku telah menjadi api yang menelan akal sehat. Mereka telah kehilangan segalanya, dan aku menjadi target untuk menumpahkan semua kepahitan mereka. Suatu akhir pekan, aku sedang berbelanja di supermarket bersama Dava dan Naila. Saat kami keluar ke tempat parkir, seorang wanita asing tiba-tiba mendekat. Tatapannya setajam pisau. Tanpa berkata apa-apa, ia menyelipkan secari kertas ke tanganku dan bergegas pergi. Saat ku buka kertas itu, tertulis beberapa kata singkat, "Jika ingin anak-anakmu selamat, jangan ikut campur lagi urusan keluarga Bima." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengepalkan tangan, dan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku segera memeluk kedua anakku erat-erat. Rasa takut yang tak terlukiskan menyelimutiku. Ancaman singkat itu menandakan bahwa masalah ini telah melampaui ranah hukum dan bisa berubah menjadi ancaman fisik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping tempat tidur, menatap kedua anakku yang terlelap, dan menangis tanpa henti. Berbagai pertanyaan muncul di benakku. Apakah aku terlalu gegabah? Apakah keputusanku ini membahayakan anak-anakku? Namun, segera teringat hari saat Bima menyodorkan surat cerai, tawa sinis ibu mertuaku, dan rumah seharga 15 miliar yang disiapkannya untuk selingkuhannya. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku dan anak-anakku akan hidup tertindas selamanya. Keesokan paginya, aku menelepon pengacara Adrian. Ia segera datang dan bertanya dengan cemas melihat wajahku yang pucat, "Dewi, ada apa?" Aku menyerahkan secarik kertas itu dengan tangan gemetar. Mereka mulai mengancam secara langsung. Aku tidak apa-apa, tapi aku takut Dava dan Naila terluka. Adrian terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan segera melapor ke polisi, mereka tidak bisa seenaknya mengancam orang. Tapi mulai sekarang, kau harus lebih berhati-hati. Jangan pergi sendirian, dan jika perlu, aku akan menempatkan seseorang untuk melindungimu." Tatapan tegas Adrian memberiku sedikit kelegaan. Aku sangat berterima kasih padanya, yang di saat semua orang berpaling, tetap berada di sisiku tanpa ragu. Sementara itu, kondisi keluarga Bima semakin menyedihkan. Aku mendengar kabar bahwa Ibu Suryani dan beberapa kerabat berpindah-pindah tempat, menumpang hidup dari hari ke hari. Pemandangan 16 anggota keluarga yang tinggal di jalanan menjadi viral di media sosial. Ada yang bersimpati, tapi banyak juga yang mencibir, mengatakan bahwa mereka baru menyadari betapa kejamnya dunia setelah menjadi miskin, padahal dulu begitu sombong. Suatu hari, aku kebetulan melewati lingkungan tempat mereka tinggal. Aku melihat Bima terduduk di pinggir jalan. Wajahnya kurus, janggutnya lebat, dan tatapannya kosong. Di sekelilingnya ada Ibu Suryani dan keponakan-keponakan kecil dengan pakaian lusuh. Jantungku bergetar, dan rasa iba muncul. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi keluargaku, nenek, paman, dan bibi dari anak-anakku. Namun,
Saat teringat semua hinaan dan caci maki yang mereka lontarkan padaku, aku bertekad untuk tidak melunak. Tepat saat itu, Bima mengangkat kepala, dan mata kami bertemu. Ia bangkit dan berlari ke arahku seperti orang gila. Dewi, kau di sana, semua ini karena kau. Jika bukan karena kau, keluarga kami tidak akan seperti ini. Aku mundur, dan tanganku gemetar. Orang-orang di jalanan berkerumun karena penasaran. Aku takut, tapi berusaha tetap tenang. Bima, jangan salahkan semuanya padaku. Ini adalah akibat dari perbuatanmu dan keluargamu sendiri. Aku hanya mengungkap kebenaran. Ia berteriak dengan suara serak, kebenaran katamu? Kau hanya ingin balas dendam. Kau ingin membunuh kami semua. Dasar wanita jahat, Dewi. Aku menatapnya. Matanya, yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini hanya dipenuhi kebencian buta. Aku sadar tidak ada lagi jalan kembali di antara kami. Orang-orang di sekitar menahan Bima dan menariknya pergi. Aku bergegas membawa kedua anakku meninggalkan tempat itu. Jantungku masih berdebar kencang. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang kuyu. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti. Pada saat yang sama, aku sadar pertarungan ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga pertarungan mental. Aku harus menghadapi pandangan masyarakat, segala tuduhan, dan kebencian yang tak kunjung padam. Dan yang terpenting, aku harus menjadi pilar yang kokoh bagi kedua anakku. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pengadilan untuk menghadiri sidang pertama kasus korupsi Wijaya Group. Berdiri di ruang sidang, aku melihat Bapak Wijoyo yang kurus kering masuk ke kursi terdakwa. Ibu Suryani duduk di barisan belakang, menatapnya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Bima juga ada di sana, tapi ia hanya menundukkan kepala dengan wajah kuyu. Berdiri di sana, hatiku diliputi perasaan campur aduk. Bertahun-tahun hidup sebagai menantu, begitu banyak kenangan melintas, tapi yang tersisa kini hanyalah puing-puing. Saat hakim membacakan dakwaan, ruang sidang menjadi hening. Angka-angka yang dimanipulasi, transaksi rahasia yang disebutkan satu persatu, seolah menjadi pisau yang menusuk kehormatan keluarga yang dulu begitu dibanggakan. Aku duduk diam, mendengarkan dengan saksama sambil mengepalkan tangan. Tidak ada rasa puas, tidak juga rasa iba. Aku hanya berpikir ini adalah hasil yang tak terhindarkan. Saat keluar dari ruang sidang, Adrian berjalan di sampingku dan bertanya pelan, "Dewi, bagaimana perasaanmu?" Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap langit kelabu. Hanya merasa lega. Masih banyak cobaan yang tersisa, tapi setidaknya kebenaran telah terungkap. Aku tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan. Dia tersenyum. Tatapannya hangat. Kau pantas mendapatkannya. Malam itu, kembali ke rumah, aku memeluk Dava dan Neila, merasakan kehangatan mereka. Aku berbisik, "Anak-anakku, ibu telah berjalan sangat jauh. Sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Seberat apapun hidup di depan, kita bertiga akan melewatinya bersama." Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air yang berat menghantam atap, menggema di malam yang gelap. Aku tahu ini belum berakhir, tapi setidaknya aku tahu jalan yang kupilih adalah jalan yang benar. Setelah sidang pertama berakhir, kukira hatiku akan sedikit lebih tenang. Namun, malam tiba dan aku tidak bisa tidur. Suara tetesan air hujan dari ujung atap seolah berbisik bahwa badai masih mengelilingiku dan belum berakhir. Aku menatap langit-langit, memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu. Gambaran Bima yang berteriak di jalan, tatapan penuh kebencian Ibu Suryani di pengadilan, semuanya bercampur aduk, membuat hatiku sakit dan perih. Keesokan paginya, saat mengantar Dava dan Naila ke sekolah, aku melihat beberapa orang tua murid berkumpul dan berbisik. Mereka menatapku dengan pandangan campuran antara kasihan dan cemoh. Seorang wanita berbisik kepada temannya, sengaja agar aku mendengarnya, katanya dia menantu orang kaya, tapi akhirnya membuat keluarga mertuanya jadi gelandangan, wanita yang kejam sekali. Telingaku berdengung, tapi aku menunduk dan menggenggam tangan kedua anakku erat-erat. Aku tersenyum untuk menenangkan mereka. "Ayo, anak-anak ibu, masuk ke kelas dan belajar yang rajin ya." Dava menatapku. Matanya menunjukkan kedewasaan yang terlalu cepat untuk usianya.
Ibu jangan sedih. Aku tahu ibu bukan orang jahat, aku percaya ibu. Kata-kata anakku membuat mataku berkaca-kaca, tapi aku menelan air mataku dan mengelus kepalanya dengan lembut. Saat itu, aku semakin bertekad bahwa semua usahaku tidak boleh sia-sia hanya karena desas-desus. Siang itu, Adrian datang menemuiku. Dia membawa berkas baru dari pihak penyidik dan berkata, "Dewi, situasinya berubah lebih cepat dari yang kita duga. Ditemukan pinjaman ilegal tambahan atas nama Bima. Jika semuanya terungkap, dia tidak akan bisa menghindari hukuman penjara." Aku terdiam. Aku membenci Bima dan merasa dikhianati, tapi mendengar dua kata hukuman penjara membuat hatiku hancur. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari Dava dan Naila. Aku menghela napas. Adrian, jika Bima masuk penjara, bagaimana dengan anak-anakku? Mereka terlalu kecil untuk mengerti semua ini. Adrian menatapku dan berkata perlahan, "Aku tahu kau khawatir tentang anak-anak, tapi kebenaran harus dihormati. Hanya dengan Bima menanggung akibatnya, anak-anakmu akan belajar pelajaran yang jelas bahwa di dunia ini, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya." Aku duduk diam. Kata-katanya menusuk hatiku seperti jarum. Aku tahu apa yang dikatakan Adrian benar, tapi rasa sakit sebagai seorang ibu tidak mudah hilang. Beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba datang. Kali ini ia tidak berteriak atau menyalahkan. Penampilannya kuyu, dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dia duduk di seberangku di apartemen kecil itu dan berkata dengan suara serak, "Dewi, aku tahu aku salah. Aku tidak akan meminta maaf atau memintamu kembali. Aku hanya minta satu hal, tolong bantu aku agar mendapat keringanan hukuman di pengadilan. Aku tidak ingin berpisah dari anak-anak." Aku menatapnya. Berbagai kenangan melintas di benakku, masa-masa bulan madu yang bahagia, janji-janji yang diucapkannya sambil menggenggam tanganku, hingga wajah dinginnya saat menyodorkan surat cerai. Hatiku terasa sesak. Aku menjawab perlahan, "Bima, aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam hukum. Tapi satu hal yang bisa kujanjikan, dalam situasi apapun, aku tidak akan melarangmu bertemu anak-anak. Tapi konsekuensi dari perbuatanmu harus kau tanggung sendiri." Dia menundukkan kepala. Bahunya bergetar. Aku melihat pria yang dulu sombong itu hancur di hadapan takdir. Hatiku merasa iba sekaligus getir. Setelah Bima pergi, Ibu Suryani tiba-tiba muncul di depan pintu. Dia menatapku tajam dan berkata dengan sinis, "Dewi, kau pasti puas sekali, kan? Ayah mertuamu sakit, suamimu akan masuk penjara. Keluarga kami hidup di jalanan, dan semua ini karena kau. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu tenang." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, "Ibu, jangan salahkan semuanya padaku. Jika ibu menyayangi anak ibu, nasihati dia untuk mengakui kesalahannya dan menebus dosanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, tapi aku tidak akan membiarkan ibu menyakiti anak-anakku." Ibu Suryani tertawa sinis dan berbalik pergi. Punggungnya meninggalkan rasa cemas yang tak menentu di hatiku. Aku merasa kebenciannya bisa membawanya pada tindakan nekat. Kekhawatiranku terbukti. Beberapa hari kemudian, saat dalam perjalanan menjemput anak-anak, sebuah mobil asing mulai mengikutiku. Jantungku berdebar kencang, dan aku segera berbelok ke jalan raya yang ramai untuk melepaskan diri dari mobil itu. Setelah memarkir mobil, aku memeluk Dava dan Naila erat-erat. Seluruh tubuhku gemetar. Aku sadar bahwa aku benar-benar berada di garis berbahaya. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Adrian. Keningnya berkerut, dan ia berkata dengan tegas, "Dewi, mulai sekarang jangan pernah pergi sendirian. Aku akan meminta temanku di kepolisian untuk mengatur patroli di sekitar sini untuk melindungi kalian bertiga. Kau harus kuat. Jangan biarkan rasa takut mengintimidasi dirimu." Aku mengangguk. Rasa terima kasih dan kesepian datang bersamaan. Aku tidak ingin menjadikan hidupku medan perang, tapi takdir mendorongku ke sana, dan sekarang aku harus berjuang sampai akhir. Malam itu, Dava terbangun dari tidurnya, memelukku, dan berbisik, "Ibu, aku takut, tapi aku akan tetap di sisi ibu. Jangan tinggalkan aku, Bu." Aku memeluk anakku erat-erat, air mataku mengalir tanpa henti. "Tidak,
Sayang, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu melindungi kamu dan adikmu. Di luar, kota masih terang dengan lampu-lampu, tapi di dalam hatiku, badai tidak kunjung reda. Aku tahu ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih berat. Jalan menuju keadilan bukan hanya penuh duri, tapi juga kegelapan kebencian yang mencoba menelanku. Tapi aku, Dewi, yang pernah diremehkan, tidak akan hancur. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kedua anak kecil yang menggantungkan seluruh kepercayaan mereka di pelukanku ini. Setelah diikuti oleh mobil asing itu, aku hidup dalam kecemasan. Setiap kali mengantar Naila ke sekolah, aku selalu menoleh ke belakang dengan was-was. Aku tahu ini bukan kekhawatiran yang berlebihan. Dengan kebencian sebesar itu, Ibu Suryani bisa melakukan apa saja. Suatu pagi, saat hendak keluar rumah, bel pintu berbunyi dengan keras. Saat ku buka, ada sebuket mawar merah di depan pintu, dengan sebuah kartu kecil. Sampai kapan kau bisa tersenyum? Tulisan tangan yang miring itu menusuk jantungku seperti belati. Aku merinding, segera menutup pintu, dan memeluk kedua anakku yang kebingungan. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada pengacara Adrian. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Dewi, mereka sedang mengintimidasimu secara psikologis. Tapi jangan takut. Aku sudah berbicara dengan kantor polisi setempat untuk melakukan patroli di sekitar sini. Hiduplah seperti biasa. Jangan tunjukkan pada mereka bahwa kau cemas." Aku mengangguk, tapi hatiku masih gemetar. Aku tidak takut untuk diriku sendiri, tapi aku takut suatu saat Dava dan Naila menjadi target mereka. Sementara aku berjuang melawan rasa takut, berita tentang keluarga Bima terus menyebar. Media memberitakan kehidupan mereka di jalanan, bahkan memuat foto mereka tidur di bawah empran toko dengan selimut tipis di malam hari. Orang-orang yang lewat terkadang memberi mereka roti atau air karena kasihan. Ada yang merasa iba, tapi banyak juga yang mencibir, mengatakan itu adalah karma. Suatu sore, saat melewati pasar, aku tanpa sengaja melihat Ibu Suryani sedang menjual sayuran. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu, dan tangannya yang dulu memakai cincin emas kini terbakar matahari dan gemetar. Aku berhenti di tempat. Perasaan yang sulit diungkapkan muncul. Wanita yang dulu tidak menganggapku sebagai manusia dan membuatku berlutut kini meringkuk di sudut pasar dengan tatapan pasrah, bukan rasa puas yang kurasakan, melainkan kepahitan hidup. Dia juga melihatku. Kebencian berkilat di matanya yang tajam, lalu berubah menjadi air mata. Dia bergumam dengan suara campuran antara dendam dan permohonan, "Gara-gara kau. Semua ini gara-gara kau. Kalau saja kau diam, keluarga kami tidak akan jadi begini." Aku menghela napas pelan dan menjawab lirih, "Ibu, jika tidak ada kesalahan, tidak akan ada bukti yang bisa saya serahkan. Saya juga tidak ingin melihat pemandangan ini, tapi takdir pada akhirnya adalah hasil dari perbuatan kita sendiri." Dia menggertakkan gigi dan membuang muka, tidak berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkan pasar dengan hati yang berat. Meskipun tekadku kuat, rasa bersalah terus menekan hatiku. Keesokan harinya, Bima datang lagi ke rumah. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tampak lelah dan menerima gelas air yang kuberikan dengan kedua tangan yang gemetar. Suaranya tercekat. "Dewi, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Selingkuhanku pergi, perusahaan bangkrut, ayahku di rumah sakit, dan ibuku menderita di pasar. Aku tahu, semua ini salahku, tapi aku mohon, setidaknya berikan kesempatan untuk anak-anak." Aku menatap Bima. Matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Yang ada hanyalah seorang pria yang hancur. Aku berkata dengan tenang, "Kau selalu punya kesempatan untuk menjadi ayah bagi Dava dan Naila. Tapi kau harus tahu bagaimana menjaga kesempatan itu. Anak-anak butuh ayah yang bertanggung jawab, bukan yang lari dari masalah. Aku tidak akan menghalangimu, tapi kau harus membuktikan bahwa kau pantas mendapatkannya." Mendengar itu, Bima menundukkan kepala. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihat air mata tulus darinya. Saat itu, aku merasakan perhatian Adrian menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Dia sering mampir,
membawakan hadiah kecil untuk Dava dan Naila, dan mengingatkanku untuk menjaga kesehatan. Suatu kali, saat aku mengantarnya pulang, Adrian berhenti dan menatap mataku dalam-dalam. Dewi, aku tahu kau telah melalui banyak penderitaan. Aku tidak meminta lebih. Aku hanya ingin berada di sisimu, melindungimu dan anak-anak. Aku terkejut, dan jantungku sedikit berdebar. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kehangatan dari seorang pria. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Aku belum siap, dan yang terpenting adalah anak-anak. Aku tersenyum tipis. Adrian, terima kasih. Tapi saat ini, yang terpenting bagiku adalah Dava dan Naila. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk. Tapi tatapan lembutnya terus mengusik hatiku sepanjang malam itu. Sementara aku berjuang untuk menyeimbangkan hidupku, kesehatan Ibu Suryani semakin memburuk. Suatu malam, saat sedang menyiapkan makan malam, aku mendapat kabar bahwa dia pingsan di pasar dan dilarikan ke rumah sakit. Aku membeku di tempat. Aku membencinya, tapi dia tetaplah ibu mertuaku dan nenek dari anak-anakku, rasa iba muncul. Aku diam-diam pergi ke rumah sakit. Terbaring di ranjang UGD, dia tampak pucat dan napasnya lemah. Bima menjaganya di samping dengan mata merah. Melihatku, dia bangkit dan berkata pelan, "Dewi, terima kasih sudah datang. Kondisi ibu sangat buruk." Aku mendekat dan menatapnya. Saat itu, dia samar-samar membuka mata dan melihatku. Tatapannya tidak lagi menunjukkan dendam. Yang ada hanyalah kelelahan yang tak berujung. Dia meraih tanganku dengan tangan gemetar dan berkata dengan susah payah, "Dewi, aku minta maaf. Dulu aku salah." Air mataku tumpah. Aku menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan suara tercekat, "Ibu, semua sudah berlalu. Sehatlah dan tetaplah di sisi anak-anak." Dia mengangguk pelan, dan air mata mengalir di pipinya. Saat itu aku sadar, sebesar apapun kebencian, pada akhirnya akan luluh di hadapan kerapuhan manusia. Kembali ke rumah, aku menceritakan pada anak-anak bahwa nenek mereka dirawat di rumah sakit. Dava menghela napas, dan Naila menangis terseduh-seduh. "Ibu, apa nenek akan meninggal?" Aku takut. Aku memeluk kedua anakku erat-erat dan berbisik, "Tidak, sayang. Nenek akan baik-baik saja. Kita harus berpikir yang baik-baik saja." Malam semakin larut. Aku menatap langit yang gelap, diliputi perasaan yang sulit diungkapkan. Hidup ini seperti sungai yang berputar, menarik orang ke dalam pusaran kebencian dan penderitaan. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku percaya, hanya cinta yang bisa menyelamatkan semua orang dari kegelapan. Saat hari putusan resmi untuk Bima dan Bapak Wijoyo semakin dekat, suasana di rumah kami terasa seberat batu. Setiap malam, aku menatap Dava dan Naila yang sedang mengerjakan PR, dan hatiku terasa berat. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada anak-anak tentang sidang yang akan datang, tentang kebenaran kejam yang akan dihadapi ayah dan kakek mereka. Aku takut anak-anak akan terluka, tapi aku juga tahu ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam sebelum sidang, Bima tiba-tiba menelepon. Suaranya bergetar, seolah menahan emosi. "Dewi, besok adalah hari sidang. Aku tidak berharap kau datang. Tapi sebelum putusan dibacakan, aku ingin melihat anak-anak untuk terakhir kalinya." Aku terdiam cukup lama. Masih banyak luka di dalam diriku, tapi memikirkan kedua anakku membuatku tidak bisa bersikap dingin. Aku menjawab pelan, "Baiklah, aku akan membawa Dava dan Naila. Tapi berjanjilah, apapun putusannya, kau akan tetap tegar dan tidak akan mengecewakan anak-anak lagi." Dari seberang telepon, terdengar suara Bima yang tercekat. Aku berjanji. Keesokan paginya, ruang sidang penuh sesak dengan orang. Kasus Wijaya Group, yang pernah menjadi perusahaan kebanggaan, menarik perhatian seluruh masyarakat. Aku membawa Dava dan Naila dan duduk di barisan belakang. Kedua anak itu menggenggam tanganku erat-erat, menatap sekeliling dengan cemas. Saat Bima masuk ke kursi terdakwa, wajahnya kuyu, tapi tatapannya anehnya terlihat jernih. Dia menemukan kami di antara kerumunan, dan saat matanya bertemu dengan Dava dan Naila, bibirnya bergetar dan ia berusaha tersenyum. Bapak Wijoyo, dengan rambut yang memutih dan tubuh kurus,
berjalan perlahan dengan tongkat. Tak ada lagi sedikit pun wibawa yang tersisa. Melihatnya, aku merasa kasihan sekaligus menyesal atas kehidupan yang hancur karena keserakahan. Saat hakim membacakan putusan, ruang sidang menjadi senyap. Bapak Wijoyo dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan penggelapan dan penggelapan pajak. Bima dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas tuduhan keterlibatan dan penipuan keuangan. Ketukan palu hakim terdengar kering dan berat. Ruang sidang bergemuruh. Ibu Suryani pingsan di tempat dan menangis histeris. Dava menggenggam tanganku erat. Matanya merah. Bu, apa ayah benar-benar akan masuk penjara? Aku menggenggam tangan anakku lebih erat dan berusaha berkata dengan tenang, iya, nak. Tapi ayah telah dengan berani mengakui kesalahannya. Itu yang terpenting. Ayah memang salah, tapi dia berusaha bertanggung jawab. Kamu juga harus ingat itu sebagai pelajaran penting dalam hidup. Naila menangis meraung-raung, ayah. Tangisan kecil itu membuat hatiku pedih. Bima menoleh. Matanya merah, tapi tatapannya tegas. Anak-anak, jadilah anak yang baik, ayah pasti akan kembali. Air mata mengalir di pipiku, tapi hatiku justru terasa lebih ringan. Akhirnya, roda keadilan berhenti di tempatnya, dan semua kesalahan telah mendapatkan jawabannya. Setelah sidang selesai, aku membawa kedua anakku pulang. Di jalan, Dava tiba-tiba berkata, Bu, aku kasihan pada ayah, tapi aku lebih kasihan pada ibu. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan melindungi ibu seperti ibu melindungi kami. Melihat tatapan kuat anakku, aku menangis karena terharu dan bangga. Aku sadar, meskipun apa yang kualami begitu pahit, itu telah memberikan pelajaran paling berharga bagi anak-anakku untuk hidup dengan adil dan tidak menundukkan kepala pada ketidakadilan. Setelah itu, Ibu Suryani tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Aku sesekali membawa anak-anak mengunjunginya. Melihat cucu-cucunya, ia menangis terseduh-seduh, memeluk mereka erat-erat dan berbisik, "Nenek salah, nak, nenek salah." Aku berdiri di sana. Tidak ada lagi badai di hatiku. Aku tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukannya, tapi aku juga tidak lagi membencinya. Melihatnya gemetar dengan tubuh kurus, ia hanyalah seorang manusia yang sedang membayar harga atas kesombongannya. Aku memilih untuk diam. Itulah pengampunan terakhirku. Selama ini, pengacara Adrian terus berada di sisiku. Dia tidak hanya membantu secara hukum, tapi juga menjadi pilar mentalku. Berkali-kali aku merasakan tatapan lembutnya, tapi aku tidak punya keberanian untuk membuka hati. Aku takut hatiku yang penuh luka tidak akan sanggup menanggung cinta yang lain. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tergerak oleh kesabaran dan ketulusannya. Suatu malam, saat aku mengantarnya pulang, dia berhenti di depan pintu dan berkata pelan, "Dewi, kau berhak untuk bahagia. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu di sini saat kau sudah siap." Aku menatapnya. Jantungku berdebar. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi senyum lega di bibirnya seolah memberitahuku bahwa jalan di depan untukku dan anak-anakku tidak akan lagi sepi. Malam itu, aku memeluk Dava dan Naila dan berbisik, "Anak-anak, kita telah melewati badai terberat. Di depan mungkin masih akan sulit, tapi ibu percaya fajar akan segera tiba." Di luar, hari mulai terang. Cahaya lembut masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasakan hatiku benar-benar damai. Setelah sidang berakhir, kehidupan kami bertiga perlahan memasuki babak baru. Segalanya tampak telah usai, tetapi sisa-sisa badai masih terasa di setiap tarikan napas. Beberapa malam, aku terbangun dengan kaget. Dalam mimpi, masih terdengar tangisan Bima, suara penuh dendam Ibu Suryani, dan punggung sepi Bapak Wijoyo saat meninggalkan ruang sidang. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, satu-satunya sandaran bagi Dava dan Naila adalah aku. Pada awal masa hukuman, Dava menjadi lebih pendiam. Ia jarang tertawa dan seringkali hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Aku tahu di dalam hatinya bercampur aduk antara rasa kasihan pada ayahnya dan kesedihan atas nasib kakeknya. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Dava berlari dan memelukku sambil menangis. "Bu, aku rindu ayah."
Kenapa ayah harus dipenjara? Apa ayah tidak sayang padaku? Aku membeku di tempat, piring yang kupegang hampir jatuh. Aku memeluk anakku, mengelus rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan suara tercekat, "Ayah sayang padamu, nak. Hanya saja ayah melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab. Tapi cinta ayah padamu tidak akan pernah berubah. Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya juga merupakan salah satu cara membuktikan cinta." Dava mengangkat kepala. Matanya merah, tapi tatapannya menjadi lebih tegas. "Aku akan menunggu ayah. Dan aku akan belajar yang rajin agar ibu tidak sedih." Di sela air mataku, aku tersenyum dan mencium keningnya. Naila pun mendekat dan bersembunyi di pelukanku sambil berbisik, "Ibu jangan menangis, kan ada aku dan Kak Dava." Kata-kata polos anak-anakku membuat hatiku sakit sekaligus hangat. Aku harus menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Anak-anakku telah mengenal rasa kehilangan terlalu dini. Sementara itu, Ibu Suryani masih tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Aku sesekali membawa kedua anakku mengunjunginya. Selain karena anak-anak merindukan nenek mereka, aku juga tidak ingin lagi memelihara kebencian. Setiap kali melihat cucu-cucunya, Ibu Suryani menangis terseduh-seduh, memeluk mereka erat seolah takut mereka akan hilang. Suatu kali, dia menatapku dan berkata dengan suara serak, "Dewi, aku tidak punya muka untuk bertemu denganmu. Tapi terima kasih sudah membawa anak-anak kemari. Mereka satu-satunya napas yang tersisa untukku." Aku mengangguk pelan. Tidak menyalahkan, juga tidak sepenuhnya memaafkan. Aku hanya ingin menjaga ikatan darah yang kecil itu jika anak-anak memang menyayangi nenek mereka. Karena kebencian bisa hilang, tapi cinta akan tetap ada. Saat itu, pengacara Adrian terus-menerus mendampingi kami. Dia membantu proses hak asuh anak dan melindungiku secara hukum dari desas-desus jahat. Suatu kali, Dava pulang dari sekolah sambil menangis karena diejek temannya, "Ayahmu penjahat." Hatiku hancur. Tapi sebelum aku sempat berbuat apa-apa, Adrian sudah turun tangan dan berbicara dengan pihak sekolah. Para guru menegur anak-anak itu dengan tegas dan mengadakan kelas khusus tentang keadilan dan hak asasi. Setelah itu, Dava menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi menundukkan kepala seperti dulu. Suatu malam, setelah semua urusan selesai, Adrian menatapku sambil minum teh, suaranya rendah tapi tulus. "Dewi, kau telah menderita begitu banyak. Sekarang kau butuh tempat bersandar. Aku tidak akan memaksa, tapi aku ingin kau tahu, aku ingin menjadi orang itu." Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Di mataku, Adrian adalah pria yang kuat namun hangat, sangat berbeda dari sikap dingin dan pengkhianatan Bima, tapi aku takut membuka hati. Aku tidak yakin hatiku yang penuh luka ini sanggup menanggung kejatuhan lagi. Aku tersenyum tipis dan mengalihkan pandangan. "Adrian, terima kasih. Tapi saat ini, mengurus kedua anak saja sudah cukup berat. Aku belum bisa memikirkan kebahagiaanku." Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk. Matanya penuh kesabaran. Keheningan itu justru membuat hatiku lebih nyaman daripada janji apapun. Kehidupanku perlahan menemukan ketenangan, sementara opini publik masih riuh. Ada yang mengatakan aku kuat dan patut dihormati, tapi ada juga yang menuduhku sebagai wanita berhati dingin yang menghancurkan mertuanya. Aku tidak bisa membungkam mulut dunia. Aku hanya fokus pada pekerjaan dan mengurus anak-anak. Suatu hari, sepucuk surat datang dari penjara. Surat dari Bima. Tulisannya gemetar tapi jelas. "Dewi, aku tahu aku tidak pantas mengatakan ini padamu, tapi aku benar-benar menyesal. Aku rindu anak-anak, rindu saat kita makan malam bersama. Jika memungkinkan, suatu saat nanti aku ingin kembali dan memulai dari awal. Bahkan jika hanya bisa berperan sebagai ayah dari pinggiran, tolong jangan biarkan anak-anak melupakanku." Membaca surat itu, aku terdiam. Cintaku pada Bima memang sudah tidak ada, tapi aku tahu di dalam hatinya masih ada hati nurani. Aku melipat surat itu dan tidak menceritakannya pada anak-anak. Tapi dalam hati, aku memutuskan untuk membiarkan anak-anak menulis surat untuk ayah mereka, agar hubungan ayah dan anak tidak terputus. Malam itu, aku memberikan kertas dan pulpen pada Dava dan Naila,
meminta mereka menulis apapun yang ingin mereka katakan pada ayah mereka. Dava menulis dengan rapi, "Ayah, aku rindu, aku akan jadi anak baik agar ayah tidak khawatir. Aku akan menunggu ayah pulang." Naila menggambar 3 orang. Seorang pria berdiri jauh, dan 2 anak berlari ke arah ibu mereka. Melihat gambar itu, air mataku menetes. Aku sadar, anak-anak masih mencintai ayah mereka, dan aku tidak bisa merampas perasaan itu. Di luar, musim dingin mulai tiba, dan angin dingin merembes melalui celah jendela. Aku memeluk kedua anakku dan memikirkan jalan yang telah kulalui. Pahit, benci, kehilangan, semuanya perlahan terasa surut ke belakang. Masih banyak luka di hatiku, tapi seberkas cahaya tipis mulai merembes masuk. Aku berbisik pada diriku sendiri, "Dewi, kau sudah sampai sejauh ini, teruslah melangkah. Jika kau sabar dan teguh, fajar pasti akan tiba." Setelah menerima surat penyesalan dari Bima, hatiku terasa campur aduk selama beberapa hari. Siang hari, aku tersenyum pada Dava dan Naila, bekerja, dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Tapi saat malam tiba dan ruangan menjadi sunyi, aku mengeluarkan surat itu dan membacanya berulang kali. Hatiku terasa berat. Aku memang tidak lagi mencintai Bima, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa sebagian dari kenangan hidupku terhubung dengannya. Dan yang terpenting, dia masih ayah dari kedua anakku. Dava dan Naila menulis surat untuk ayah mereka. Saat aku memasukkan amplop itu ke kotak pos, mata anak-anak berbinar penuh harap. Aku merasa kasihan sekaligus khawatir. Aku takut jika mereka terlalu berharap, lalu kecewa jika Bima kembali lemah atau berbuat salah. Tapi kemudian aku berpikir, anak-anak butuh sosok untuk bersandar, butuh objek untuk menyimpan pengampunan di hati mereka. Jika aku memutus ikatan itu, akan ada lubang di hati mereka. Sementara itu, Adrian tetap menjadi teman yang setia. Dia membantuku dalam urusan pekerjaan, sesekali membawakan makanan ringan untuk Dava dan Naila, dan dengan sabar mengajari Dava soal matematika yang sulit. Suatu kali, aku melihatnya dengan sabar menjelaskan sambil menggambar saat anakku garuk-garuk kepala karena bingung. Pemandangan itu anehnya terasa begitu hangat. Naila juga sangat menyukainya, memanggilnya Om Adrian dengan suara polos dan mengikutinya kemana-mana. Malam itu, setelah membantu Dava belajar, Adrian duduk di ruang tamu dan menatapku dengan lembut. "Dewi, kau sudah cukup menanggung semuanya. Aku tidak akan memintamu untuk melupakan masa lalu sekarang. Tapi jangan terus mengurung dirimu. Beri sedikit ruang di hatimu untuk kebahagiaan." Aku tersenyum kecut dan mengalihkan pandangan. Kebahagiaanku sekarang hanya melihat kedua anakku tumbuh. Selain itu, aku tidak berani berharap. Adrian tidak memaksa. Dia hanya mengangguk. Senyumnya yang penuh kesabaran seolah berkata, "Aku akan menunggu." Ketenangannya membuatku bingung. Sebagian hatiku goyah, tapi aku belum punya keberanian untuk mengakuinya. Suatu sore, saat menjemput anak-anak dari sekolah, sekelompok orang asing tiba-tiba menghalangi jalan kami. Seorang pria berwajah sangar mendekat dan menggeram, "Kau Dewi, kan? Gara-gara kau keluarga Bima hancur dan terlilit utang. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Jangan sampai kami turun tangan." Dava dan Naila ketakutan dan memelukku erat-erat. Wajahku pucat, tapi aku berusaha tetap tenang. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kalian menyentuh anak-anak saya akan lapor polisi." Pria itu tertawa sinis dan pergi. Aku membeku di tempat, tanganku gemetar. Malam itu, saat ku ceritakan pada Adrian, keningnya langsung berkerut. Sudah kuduga. Mereka pasti preman yang disewa oleh kerabat Bima. "Dewi, mulai sekarang jangan pernah pergi sendirian dengan anak-anak. Aku akan meminta orang kepercayaanku untuk melindungi kalian." Punggungku merinding. Saat kukira semuanya sudah tenang, ternyata kebencian masih mengintai kesempatan untuk meledak. Aku kembali sadar bahwa jalan yang kutempuh tidak akan pernah mudah. Seminggu kemudian, balasan dari Bima datang. Dalam suratnya, ia bercerita bahwa kehidupan di penjara memang berat, tapi ia sedang belajar keterampilan pertukangan kayu dan berusaha keras untuk memperbaiki diri. Ia bilang ia rindu anak-anak dan berterima kasih karena aku tidak melarang mereka menghubunginya.
Setelah membaca surat itu, hatiku terasa tenang. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar berubah atau hanya penyesalan sesaat, tapi setidaknya, surat itu membuat Dava dan Naila bahagia. Mereka memamerkan surat itu pada teman-temannya, penuh harapan bahwa ayah mereka akan menebus kesalahannya dan memulai dari awal lagi. Aku melihat anak-anak, merasa senang sekaligus khawatir, tapi aku tahu terkadang harapanlah yang menjadi kekuatan untuk bangkit. Sementara itu, Ibu Suryani semakin lemah dari hari ke hari. Suatu kali, saat aku membawakan bubur, aku melihatnya meringkuk di dekat jendela, menatap hujan di luar. Dia menoleh dan berkata dengan suara serak, "Dewi, sepertinya hidupku tidak lama lagi. Aku punya satu permintaan. Nanti, jangan putuskan hubungan anak-anak dengan ayah mereka. Aku memang banyak salah, tapi aku benar-benar sayang pada cucu-cucuku. Tolong jaga satu-satunya ikatan darah yang tersisa." Aku terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Aku tahu kata-kata yang seperti wasiat itu datang dari lubuk hatinya. Mungkin akhirnya ia sadar bahwa kekuasaan, uang, dan kesombongan tidak ada artinya di hadapan kehancuran keluarga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap kedua anakku yang terlelap, hatiku campur aduk. Bima di penjara, Ibu Suryani yang melemah, dan Adrian yang diam-diam menjagaku. Rasanya hidup menempatkanku di persimpangan tiga jalan. Satu sisi adalah masa lalu yang berat, sisi lain adalah masa kini yang mulai bersemi harapan, dan sisi lainnya adalah masa depan yang berkabut. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku punya keberanian untuk membuka hati lagi? Haruskah aku memberi kesempatan pada orang yang telah dengan sabar menungguku seperti Adrian? Ataukah aku harus mendedikasikan hatiku sepenuhnya untuk anak-anak dan menjalani sisa hidupku dengan tenang? Belum ada jawaban, tapi aku tahu waktu akan memaksaku untuk memilih. Larut malam, telepon dari Adrian masuk. Suaranya tenang dan hangat. "Dewi, sudah tidur? Aku khawatir." Aku ragu-ragu, lalu menjawab pelan, "Belum. Hanya saja, terlalu banyak yang kutakutkan." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa merasa takut. Tapi ingat, kau tidak harus merasa takut sendirian. Ada aku, ada anak-anak, kau tidak sendirian." Sambil memegang telepon, aku menangis. Mungkin ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku benar-benar percaya pada kata-kata tidak sendirian. Di luar, malam sudah larut. Aku duduk di dekat jendela, mendengar napas panjang malam. Perasaan aneh muncul di hatiku, sedih sekaligus hangat, seolah sebuah pintu baru akan terbuka. Aku berjanji dalam hati, mungkin suatu saat nanti, aku akan punya keberanian untuk melewati pintu itu dan menyambut pagi yang baru untukku dan anak-anakku. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami bertiga perlahan menemukan kestabilan. Aku fokus pada pekerjaan, berhasil mendapatkan beberapa kontrak baru, dan bisa membesarkan kedua anakku dengan lebih baik. Dava tekun belajar, dan Naila tetap ceria, meskipun sesekali ia merindukan ayahnya dan bersedih. Aku tahu luka di hati anak-anak tidak akan mudah sembuh, tapi aku berusaha mengisi kekosongan itu dengan cinta. Sementara itu, kesehatan Ibu Suryani semakin memburuk dari hari ke hari. Suatu sore, aku mendapat telepon dari dokter. Suaranya terdengar serius. "Ibu Dewi, kondisi ibu mertua Anda kritis. Sebaiknya keluarga ada di sampingnya. Mohon persiapkan diri." Aku membeku di tempat. Aku memang membencinya, tapi mendengar kabar itu membuat jantungku berdenyut. Aku menelepon Dava dan Naila, lalu membawa mereka ke rumah sakit malam itu. Ibu Suryani terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya kurus kering dan matanya setengah terpejam. Saat mendengar Naila memanggil nenek, ia membuka mata. Saat itu, tatapannya berbinar, dan ia mengulurkan tangan yang gemetar untuk menggenggam tangan cucunya. "Kau datang, nak. Nenek rindu." Dava memeluknya. Mata anak itu merah. "Nenek, jangan tinggalkan kami." Aku berdiri di sampingnya, mataku berkaca-kaca. Ibu Suryani menatapku. Bibirnya bergetar, dan ia berkata dengan suara serak, "Dewi, aku salah. Aku terlalu jahat dan kejam padamu. Maafkan aku." Aku terdiam. Selama bertahun-tahun, aku sangat mendambakan satu kata maaf itu.
Tapi aku tidak pernah bermimpi akan mendengarnya di akhir hayatnya. Aku menggenggam tangannya dan berkata dengan suara tercekat, "Ibu, aku tidak membencimu lagi. Pergilah dengan tenang, dan ingatlah hanya cinta anak-anak padamu." Air mata menetes dari matanya ke atas bantal. Bibirnya bergerak. "Terima kasih, Dewi. Kau ternyata jauh lebih berhati besar. Tolong jaga Bima dan anak-anak untukku." Aku mengangguk. Hatiku pedih. Dia menutup mata, dan napasnya semakin melemah. Malam itu, dia mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di pelukan anak dan cucu-cucunya, seperti daun terakhir di musim gugur yang jatuh. Pemakaman Ibu Suryani dilangsungkan dengan sederhana. Aku membantu mengurus pemakaman dengan sepenuh hati. Bukan lagi karena tanggung jawab sebagai menantu, tapi karena aku ingin menunjukkan pada Dava dan Naila bahwa dalam situasi apapun, mereka harus tetap berbakti. Bima mendapat izin keluar khusus selama sehari untuk menghadiri pemakaman ibunya. Melihatnya muncul dengan wajah kuyu dan mata merah, hatiku tanpa sadar terasa perih. Dia berlutut di depan foto ibunya dan menangis meraung-raung. "Ibu." Karena anak durhaka ini, ibu menderita seumur hidup. Ruang pemakaman kecil itu dipenuhi suara tangisan. Aku memeluk bahu Dava dari belakang. Hatiku terasa berat. Sekejam apapun dia padaku, saat ia menutup mata, yang tersisa hanyalah 2 kata. Ikatan darah. Setelah pemakaman selesai, Bima kembali dibawa ke penjara. Sebelum pergi, ia menatapku dengan tatapan penuh penderitaan. "Dewi, terima kasih sudah mengurus ibu. Aku tahu kau adalah orang yang paling berhati besar. Aku akan berusaha memperbaiki diri, dan suatu saat nanti, aku akan kembali untuk memulai dari awal." Aku mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Aku memang tidak mencintai Bima, tapi aku tahu penyesalannya adalah hal yang paling penting bagi kedua anakku. Setelah Ibu Suryani tiada, kehidupan menjadi sedikit lebih tenang. Aku membawa kedua anakku ke makamnya, mengajari mereka cara membakar dupa dan bersujud. Dava berdiri lama di sana, lalu berkata pelan, "Bu, sekarang aku mengerti. Kita tidak boleh terus menyimpan kebencian, kan?" Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. "Benar, Dava. Kebencian hanya akan membuat kita lebih menderita. Memaafkan itu bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi agar hati kita damai." Naila menyambung dengan polos, "Aku juga sudah maafin nenek. Biar nenek di surga tetap lihat kita sayang sama nenek." Kata-kata anak-anak membuat mataku berkaca-kaca. Mungkin merekalah yang telah membawaku keluar dari kegelapan yang panjang. Selama ini, Adrian selalu ada di sisiku. Bahkan setelah pemakaman, ia sering mampir untuk membantu merapikan dokumen dan mengajak anak-anak jalan-jalan agar aku bisa beristirahat. Suatu sore, saat senja, kami duduk berdampingan di sebuah taman. Dia menatapku dan berkata dengan tenang, "Dewi, kau sudah melalui hampir semua kepahitan. Kurasa sudah saatnya kau hidup sedikit untuk dirimu sendiri. Apa kau punya keberanian untuk itu?" Aku terdiam. Hatiku campur aduk. Aku belum bisa menamai perasaanku padanya, tapi aku tahu betul kehadiran Adrian telah menjadi bagian penting dalam hidupku dan anak-anak. Dia tidak memberikan janji-janji jauh, hanya menunjukkan dengan tindakan nyata, dan itulah yang memberiku kepercayaan. Tiba-tiba Naila berlari dan menggandeng tangan Adrian, tertawa polos. "Om Adrian, jangan pergi jauh-jauh. Aku mau main terus sama Om." Mata Adrian berbinar. Dia mengelus kepala anak itu, lalu menatapku. Dalam tatapannya, aku melihat seberkas harapan, sebuah janji yang lembut. Jantungku sedikit berdebar, tapi aku hanya tersenyum dan tidak menjawab. Malam itu, setelah Dava tertidur, aku duduk di dekat jendela, memikirkan semuanya. Gambaran Ibu Suryani yang memegang tanganku dan meminta maaf di akhir hayatnya, wajah Bima yang menangis di depan foto ibunya, dan tatapan Adrian yang lembut dan sabar. Aku bertanya pada diriku sendiri, mungkin sudah saatnya aku keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menerima masa depan yang baru, tapi ketakutan masih ada. Aku belum tahu jalan mana yang akan kupilih, tapi aku tahu perjalananku dan anak-anakku belum berakhir. Meskipun masih akan banyak cobaan dalam hidup, aku percaya aku sudah punya kekuatan untuk melewati semuanya. Di luar, musim semi tiba,
dan angin berhembus lembut melalui celah jendela. Aku menutup mata dan berbisik pada diriku sendiri, Dewi, beranilah. Sudah saatnya kau hidup untuk dirimu sendiri, untuk anak-anakmu, dan untuk orang-orang yang tulus mencintaimu. Setelah pemakaman Ibu Suryani, kukira semua badai telah reda. Namun, hidup tidak pernah setenang yang kuharapkan. Bisik-bisik dunia masih belum berhenti. Sebagian orang bersimpati dan memujiku sebagai wanita yang kuat, tapi sebagian lain mencelaku. Wanita itu pada akhirnya tetap saja wanita kejam yang menghancurkan mertuanya. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Dava. Suatu hari, sepulang sekolah, ia bertanya padaku dengan wajah sedih, "Bu, apa orang-orang membenci ibu?" Mereka bilang karena ibu, ayah dan kakek masuk penjara. Aku membeku di tempat. Hatiku terasa sesak. Aku memeluk anakku dan berkata perlahan, "Dava, ibu tidak melakukan hal yang salah. Ibu hanya mengatakan kebenaran. Jika ayah dan kakek bersalah, itu adalah tanggung jawab mereka. Ibu hanya ingin kamu dan adikmu hidup di dunia yang benar. Mungkin orang lain tidak mengerti, tapi ibu percaya suatu saat nanti kamu akan mengerti ibu." Dava mengangguk. Tapi aku tahu di dalam hatinya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Aku hanya bisa sabar menunggu waktu memberikan jawabannya. Selama ini, Adrian selalu ada di sisiku. Dia membantuku menghadapi gunjingan dan beberapa kali bertemu dengan guru Dava untuk menyemangati anak itu. Aku merasa dukungannya yang sabar, dan diam-diam telah menjadi pilar kokoh yang belum pernah kurasakan dalam pernikahan sebelumnya. Suatu sore, Adrian membawa kami bertiga ke taman. Melihat Naila menggandeng tangannya dan tertawa riang, aku teringat kata keluarga. Hatiku terasa hangat. Tapi tepat saat itu, seorang wanita asing tiba-tiba mendekat. Tatapannya setajam pisau. "Adrian, apa yang kau lakukan di sini? Kau meninggalkan aku dan lari ke wanita ini?" Aku terdiam. Wanita itu berusia sekitar awal 30-an, berpakaian modis dengan kesan tajam, wajah Adrian menegang. Dia segera menarik tanganku ke belakang dan berkata dengan suara tegas, "Juwita, jangan begini di sini. Hubungan kita sudah berakhir, jangan hina Dewi." Wanita bernama Juwita itu tertawa sinis dan menatapku dengan tatapan menghina. "Hebat sekali ya. Baru saja cerai dari suami, langsung menempel pada pria lain. Kau pikir pria ini bisa menanggung masa lalumu yang heboh itu?" Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantungku. Aku tidak tahu harus bereaksi apa dan membeku di tempat. Dava menarik tanganku dengan mata ketakutan. Adrian berkata tegas pada Juwita, "Juwita, hentikan. Aku sudah bilang hubungan kita sudah berakhir, jangan libatkan orang lain. Dewi bukan orang yang pantas dihina seperti ini." Juwita mengibaskan tangannya dan berbalik, tapi sebelum pergi ia menambahkan, "Kau akan menyesal, Adrian." Aku duduk termenung di bangku. Badai berkecamuk di hatiku. Adrian menatapku dengan khawatir. "Dewi, jangan dipikirkan. Juwita itu teman lama. Dulu memang ada perasaan, tapi semua sudah lama berakhir." Aku mengangguk pelan dan berusaha tersenyum, tapi hatiku campur aduk. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi aku takut pada mulut dunia. Aku takut suatu saat nanti Dava dan Naila akan mendengar lagi kata-kata jahat bahwa ibu mereka adalah wanita perebut pria orang. Malam itu, aku gelisah dan tidak bisa tidur. Tatapan tegas Adrian dan suaranya yang melindungiku terngiang, tapi ancaman dingin Juwita juga tidak terlupakan. Aku tahu jika aku melangkah lebih jauh, bukan hanya aku, tapi juga anak-anakku akan terseret ke dalam cobaan baru. Keesokan paginya, Adrian datang menjemput Dava. Melihat mataku yang merah, ia bertanya pelan, "Kau menangis semalaman?" Aku tertawa paksa. "Hanya khawatir. Takut anak-anak terluka, takut orang-orang berbisik." Dia meletakkan tangan di bahuku dan berkata dengan tenang, "Dewi, jika kau terus hidup dalam ketakutan, kau tidak akan pernah bahagia. Mulut dunia tidak akan pernah diam. Yang penting adalah bagaimana kita hidup. Aku tidak takut pada opini publik. Aku hanya takut kau tidak mempercayaiku." Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Aku terdiam, tapi hatiku bergetar pelan. Mungkin ini pertama kalinya seorang pria menatapku dengan tatapan setulus itu. Sementara itu, Bima di penjara terus mengirim surat. Surat kali ini berbeda.
Ia bercerita bahwa ia ikut serta dalam program pemberantasan buta huruf di penjara dan menjadi sukarelawan merawat narapidana lansia. Ia menulis, "Dewi, aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya berharap nanti anak-anak bisa bangga bahwa ayah mereka adalah orang yang tahu cara menebus kesalahan. Jika memungkinkan, berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku telah berubah." Membaca surat itu, hatiku diliputi perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah Bima benar-benar berubah atau hanya penyesalan sesaat, tapi aku memutuskan untuk menunjukkan surat itu pada Dava. Anak itu selesai membaca, matanya berbinar, dan ia tersenyum. "Bu, ayah benar-benar berusaha ya?" Aku mengangguk dan mengelus kepalanya. "Iya, Dava. Bagaimanapun juga, ayah adalah ayahmu. Jangan kehilangan kepercayaan itu." Melihat kebahagiaan di wajah anakku, aku sadar terkadang memaafkan itu dibutuhkan bukan untuk menyelamatkan orang lain, tapi untuk kedamaian hati kita sendiri. Namun, urusan dengan Juwita tidak berakhir di situ. Suatu sore, aku menerima sebuah amplop berisi foto yang dikirim ke rumah. Di dalamnya ada foto-foto saat aku dan Adrian bermain dengan kedua anakku, beserta secari kertas dengan tulisan tangan yang miring. "Keluarga baru, terlihat bahagia ya. Jangan pikir akan terus nyaman." Aku memegang tumpukan foto itu dan gemetar. Rasa cemas menyergapku. Aku tidak takut untuk diriku sendiri, tapi aku takut Dava dan Naila terseret ke dalam pusaran kebencian. Aku segera menelepon Adrian. Dia langsung datang, dan wajahnya menegang melihat foto-foto itu. "Ini perbuatan Juwita. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kau dan anak-anak." Aku menatap matanya yang tegas. Sedikit kepercayaan mulai tumbuh di hatiku. Tapi pada saat yang sama, aku sadar jalan di depanku tidak akan pernah mudah. Masa lalu belum tertutup, dan masa kini telah muncul cobaan baru. Aku harus benar-benar kuat untuk menjaga kedamaian anak-anakku. Malam itu, aku memeluk Dava dan Naila dan berbisik, "Anak-anak, apapun kata dunia, Ibu ada di sini, Ibu akan melindungi kalian. Kita adalah keluarga, dan keluarga tidak akan pernah saling meninggalkan." Cahaya bulan masuk dari luar jendela, menerangi kami bertiga yang berpelukan erat. Aku menutup mata pelan. Hatiku cemas sekaligus tegas. Mungkin cobaan baru sedang datang, tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Aku punya anak-anakku, dan seorang pria yang akan berdiri di pihakku. Setelah foto dan surat ancaman itu datang, aku tidak bisa tidur selama beberapa malam. Suara mobil berhenti di depan pintu atau ketukan tiba-tiba membuat jantungku berdebar. Aku tidak takut untuk diriku sendiri, tapi aku takut tindakan tidak rasional dan jahat itu akan membahayakan Dava dan Naila. Suatu sore, sepulang kerja, aku mendapat telepon dari wali kelas Dava. "Ibu Dewi, hari ini Dava diejek oleh teman-temannya. Katanya ayahnya di penjara dan ibunya pacaran dengan pria lain. Dava melawan dengan keras, hampir saja terjadi perkelahian. Sebaiknya ibu bicara dengan anak itu." Sambil memegang telepon, aku merasakan sakit yang menusuk hati. Saat menjemputnya, mata Dava merah dan ia menggenggam tasnya erat-erat. Aku menepuk bahunya pelan. "Apapun yang terjadi, ceritakan pada ibu. Jangan disembunyikan." Anak itu menangis tersedu-sedu. "Bu, aku sayang sekali sama ibu. Tapi kenapa orang-orang terus membicarakan ibu dengan buruk? Mereka bilang ibu meninggalkan ayah dan pergi dengan Om Adrian." Aku tidak tahan. Aku memeluk anakku erat-erat. Mataku terasa panas. "Dava, maafkan ibu karena membuatmu mendengar hal itu. Tapi ingat, kebenarannya tidak seperti itu. Ibu tidak meninggalkan siapapun, hanya saja ada orang yang sengaja berbohong. Kamu harus percaya ibu." Anakku mengangguk, tapi tatapannya masih menunjukkan kebingungan. Aku tahu luka di hatinya akan butuh waktu lama untuk sembuh. Malam itu, Adrian datang. Begitu melihatnya, Dava menunduk dan tidak berkata apa-apa. Adrian mendekat dengan tenang, duduk di samping anak itu, dan berkata dengan suara lembut, "Dava, Om tahu kamu sedih. Tapi Om tidak pernah ingin menyusahkan ibumu. Om hanya ingin membantu dan melindungi kalian bertiga. Om tidak bisa menggantikan ayahmu.
Om hanya ingin menjadi teman kalian. Dava mengangkat kepala dan menatapnya lurus. Matanya berkaca-kaca. Om janji? Adrian mengangguk dengan tegas. Aku janji. Saat itu, aku melihat tatapan Dava melembut. Meskipun belum sepenuhnya membuka hati, aku diam-diam bersyukur bahwa Adrian mendekati hati anakku dengan tulus, bukan dengan janji kosong. Namun, semua tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat aku baru saja menidurkan Naila, bel pintu berbunyi dengan keras. Saat ku buka, Juwita berdiri di sana. Wajahnya dingin, dan tangannya memegang setumpuk dokumen. Dewi, kau benar-benar merasa pantas? Ini adalah kontrak investasi yang dulu dibuat Adrian denganku. Kami adalah mitra, dan juga kekasih. Kau pikir, wanita sepertimu bisa mendapatkan pria sukses seperti dia? Aku membeku di tempat, tapi berusaha tetap tenang. Juwita, urusanmu dengan Adrian adalah masa lalu. Aku tidak berniat bersaing. Aku hanya ingin membesarkan anak-anakku dengan tenang. Juwita tertawa sinis. Tenang? Naif sekali. Wanita yang menghancurkan mertuanya tidak akan pernah bisa hidup tenang. Aku akan membuatmu merasakannya. Setelah berkata begitu, ia berbalik, dan tumpukan dokumen itu jatuh ke lantai. Aku memungutnya. Hanya beberapa lembar kontrak bisnis lama, tidak membuktikan apapun. Tapi ancamannya seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak di hatiku. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Adrian. Setelah mendengar ceritaku, ia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata dengan tegas, Dewi, jangan khawatir. Juwita hanya mencoba memisahkan kita. Hubunganku dengannya sudah lama berakhir. Aku akan menyelesaikannya dengan tuntas. Percayalah padaku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Terasa ketulusan tanpa sedikit pun kebohongan. Hatiku sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, Adrian bertemu langsung dengan Juwita. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sore harinya saat ia mampir ke rumah, wajahnya tampak sedikit lelah. Dia duduk dan berkata perlahan, Dewi, aku sudah menegaskan pada Juwita bahwa aku tidak ingin terikat pada masa lalu, tapi aku tahu dia tidak akan mudah menyerah. Kau dan anak-anak harus lebih berhati-hati. Aku mengangguk pelan. Berbagai perasaan yang sulit diungkapkan muncul di hatiku. Di satu sisi, aku takut, tapi di sisi lain, aku terharu dengan ketegasannya. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ia melindungi kami bukan hanya karena tanggung jawab, tapi karena perasaan yang tulus. Selama beberapa hari berikutnya, aku lebih fokus pada pekerjaan agar tidak hancur. Dava perlahan kembali tenang, dan Naila tetap tertawa riang. Aku tahu aku harus kuat agar anak-anak juga merasa aman. Suatu malam, saat kami bertiga sedang belajar, Adrian datang. Dia membawa sebuah kotak kecil. Naila dengan gembira membukanya, dan di dalamnya ada buku-buku baru. Dia mengelus kepala anak-anak dan tersenyum lembut. Ini hadiah untuk kalian. Belajar yang rajin ya, agar ibu tidak khawatir. Melihat pemandangan itu, mataku terasa panas. Mungkin sudah sangat lama sekali rumah ini tidak merasakan kembali kehangatan keluarga, perpaduan tawa anak-anak dan kehangatan seorang pria. Larut malam saat mengantarnya pulang, Adrian memegang tanganku dengan lembut, tatapannya hangat namun tegas. Dewi, aku tahu kau masih khawatir dan takut pada pandangan dunia. Tapi ingat, kebahagiaanmu dan anak-anak adalah yang terpenting. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Di hadapan tatapan itu, semua ketakutan dan kekhawatiranku seolah luluh. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam hatiku, sebuah pintu kecil perlahan terbuka, menerima seberkas cahaya baru. Di luar, malam terasa sunyi. Aku kembali dan menatap kedua anakku yang terlelap, lalu berbisik pelan, mungkin fajar benar-benar akan tiba. Babak terakhir dari hari-hari yang penuh badai berlalu dengan perpaduan antara ketegangan dan harapan. Setelah ancaman Juwita, aku tahu masa lalu Adrian tidak akan mudah ditutup. Namun, yang mengejutkan, ia tidak menghindar atau mencari alasan. Ia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Suatu sore, Adrian mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil di tepi danau.
Dia datang lebih awal dan menungguku dengan tenang. Saat aku masuk, dia bangkit dan menatapku dengan tatapan khawatir namun tegas. Dewi, hari ini aku ingin menceritakan semuanya agar kau tidak lagi ragu. Juwita memang bagian dari hidupku, tapi semua sudah lama berakhir. Aku tidak menyesali masa lalu itu, tapi aku yakin bahwa masa kini dan masa depanku ingin kujalani bersamamu dan anak-anak. Jika kau masih takut pada pandangan dunia, jika kau merasa kesabaranku kurang, aku akan menunggu lebih lama lagi. Tapi tolong, jangan ragukan perasaanku. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang pernah berbicara setegas ini padaku. Luka-luka lama di hatiku seolah sembuh, digantikan oleh perasaan damai yang langka. Aku menjawab pelan dengan suara bergetar, Adrian, aku tidak takut pada perasaanmu. Aku takut anak-anak akan terluka lagi. Aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh di tengah cemoohan dan tuduhan. Dia menggenggam tanganku. Matanya berbinar. Dewi, percayalah padaku. Orang bisa berkata apa saja. Tapi jika kita hidup dengan benar, waktu akan membuktikan segalanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kau dan anak-anak. Kata-kata itu membuat hatiku goyah. Untuk pertama kalinya setelah semua cobaan, aku ingin benar-benar percaya dan bersandar pada seseorang. Sementara itu, Bima terus mengirim surat dari penjara. Dalam surat yang dikirimnya di akhir tahun, ia bercerita bahwa ia mungkin akan mendapatkan remisi karena terpilih sebagai narapidana teladan. Ia menulis, Dewi, aku tidak berharap kau menungguku, dan aku tidak berharap apapun untuk diriku sendiri. Aku hanya berharap anak-anak sehat dan rajin belajar. Jika memungkinkan, biarkan aku melihat mereka tumbuh, bahkan dari kejauhan. Setelah membaca surat itu, hatiku terasa tenang. Aku tidak tahu apakah Bima benar-benar telah berubah, tapi setidaknya ia bukan lagi pria sombong seperti dulu. Aku menunjukkan surat itu pada Dava. Setelah membacanya, anak itu berkata dengan tatapan lebih tegas, Bu, aku akan belajar rajin, agar tidak mengecewakan ayah. Tapi aku janji, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ayah. Aku memeluk anakku, air mataku mengalir. Semua kehilangan dan penderitaan akhirnya menjadi pelajaran hidup bagi anak-anakku. Saat segalanya perlahan mulai tenang, Juwita muncul untuk terakhir kalinya. Dia datang ke rumah kami, dan berkata dengan mata merah penuh amarah, Dewi, aku peringatkan kau, jika kau tidak meninggalkan Adrian, aku akan menyebarkan semua foto dan surat lama kami di internet. Kita lihat saja apakah kau masih bisa mengangkat kepala setelah itu. Aku tidak lagi gemetar seperti dulu. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata perlahan, Juwita, apa yang kau dapatkan dengan melakukan itu? Itu hanya akan menunjukkan bahwa kau masih belum bisa melepaskan. Aku tidak merebut apapun darimu. Adrian yang memilih sendiri. Jika kau ingin mempertahankannya, pertahankanlah dengan cinta, bukan dengan kebencian. Juwita membeku di tempat. Tatapannya kehilangan fokus. Saat itu, aku tidak lagi melihat ketajaman darinya, melainkan kesepian yang mendalam. Dia tersenyum getir, berbalik, dan pergi. Sejak saat itu, dia benar-benar menghilang dari kehidupanku dan Adrian. Suatu pagi di musim semi, Adrian mengajakku dan kedua anakku piknik ke sebuah taman di Jakarta. Dava berlarian, Naila tertawa riang, dan aku duduk di atas rumput, menghirup udara musim semi yang segar. Adrian duduk di sampingku dan berkata pelan, Dewi, kau tidak perlu menjawab sekarang. Tapi aku harap suatu saat nanti, kau akan mengizinkanku menyebut tempat ini sebagai keluarga. Aku menatap matanya yang tulus. Air mataku tumpah. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk sangat pelan. Dari kejauhan, Dava berlari dan berteriak, Ibu, Om Adrian, ayo foto, aku ingin mengabadikan momen ini. Kami duduk bersama. Kami bertiga di samping Adrian, di bawah sinar mentari pagi yang cerah. Aku percaya, meskipun perjalanan di depan masih panjang dan penuh cobaan, aku telah menemukan tempat berlabuh yang sesungguhnya. Malam itu, setelah Dava dan Naila tertidur, aku menulis buku harian. Aku menulis untuk diriku sendiri. Dewi, kau telah melewati hari-hari tergelap. Kau menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar, menyaksikan mertuamu hancur.
Kau melawan kebencian, menahan cemoohan dunia, dan bahkan bertarung dengan hatimu sendiri, tapi kau tetap berdiri tegak. Sekarang, kau telah belajar memaafkan, belajar membuka hati, dan yang terpenting, kau telah menemukan kembali kepercayaan pada hidup. Aku menutup buku harian itu. Hatiku terasa damai yang aneh. Di luar, cahaya bulan lembut menerangi. Aku tahu, hari esok dan hari-hari setelahnya, aku tidak akan lagi berjalan sendirian. Aku punya Dava, Naila, dan seorang pria yang benar-benar bisa kusebut sebagai teman hidup. Hidup memang telah mengambil banyak hal dariku, tapi ia telah mengembalikan yang paling berharga, kekuatan dan kepercayaan. Dan aku percaya, fajar pagi akhirnya telah tiba untuk keluarga baru kami.